Baik, ada lagi dari ini Pak Enrizal, dari mana Pak Enrizal? Saya dari Jati Asih, Dari Cibubur, Pak Wildan. Bogor, oke. Bogor. Masya Allah dari Bogor. Kemudian yang bergabung sudah ada Pak Ketut. Selamat malam Pak Ketut. Ibu, Selamat malam Pak, Ibu, saya maaf. ya, Mohon maaf Ibu, Ibu oke, saya dari Resignasi Palangkaraya. Palangkaraya. Wah, Hmm. dari Kalimantan ya, Bapak Ibu. Pulau Seberang. Iya, ya. Kemudian ada Ibu Fitri. Selamat malam Bu Fitri. Malam Mas Wildan, saya dari Jogja. Wah, Ibu Fitri dari Jogja, Masya Allah. Kapan-kapan berkunjung Bu ke rumah Skopus. Oh, nje, Insya Allah. Baik. Terus selanjutnya ada Pak Setiadi. Selamat malam Pak Setiadi. Selamat malam Pak, ini mau ganti ini Zoom-nya apa namanya Oh iya. virtual. Baik Bapak, silakan. Ada kemudian ada Bu Eva Rosita, Ibu Eva Rosita. Ya, Wah, selamat selamat malam malam Bu. Mas Wildan. Selamat Saya malam. dari rumah di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Masya Allah Ibu. Terus kemudian ada Pak Ahmad Juliana. Selamat malam Pak Ahmad. Malam, Pak. Ya, Saya dari Kalimantan, Pak. Kalimantan Utara, Pak. dari Kalimantan Utara, baik. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan bergabung di webinar analisis bibliometrik ini selama 8 sesi. Nah, di 8 sesi ini nanti kita akan terus berdiskusi dan berusaha untuk menyusun artikel berdasarkan bibliometriknya. Begitu. Oke, kemudian Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaan webinar kali ini, Bapak Ibu nanti akan disediakan record dari Zoom yang kita sudah selenggarakan ini, kemudian linknya akan saya kirimkan di sesi pertama kali ini. Nanti ada link yang Bapak Ibu bisa akses untuk melihat video yang sudah kita lakukan, kita laksanakan nantinya. Baik, kita sapa dulu Ibu Misbah sudah bergabung dengan kita. Selamat malam Bu Misbah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Wildan dan juga Bapak Ibu. Selamat malam. Nah, nanti kita akan bersama Bu Misbah, kita akan mulai pelatihan untuk analisis biometriknya. Baik, Ibu, ini sudah ada sekitar 10 yang sudah bergabung di sesi kali ini. Apakah kita akan mulai sekarang? Boleh Mas Wildan? Baik. Mas. J. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai analisis bibliometriknya di sesi pertama, nanti bersama dengan Ibu Misbah. Silakan Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wildan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, Terus, Bu, baik. Terima kasih. Oke, selamat malam Bapak Ibu ya. Mohon izin. Nah, insya Allah nanti selama 8 pertemuan akan bersama saya dan juga Mas Wildan ya. Yang insya Allah nanti targetnya Bapak Ibu diharapkan bisa tersusun gitu ya, manuskrip analisis bibliometrik seperti itu. Oke, mohon izin saya share screen. Oke, perkenalkan Bapak Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang katanya siapa ini katanya ya Bu Misbah. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya Misbah gitu ya yang akan mengisi materi bibliometrik pada malam hari ini dan juga seterusnya. Saat ini H-index saya 12 dengan jumlah dokumen ada 78. Di antara beberapanya ini adalah artikel bibliometrik seperti itu. Nah, nanti insya Allah saya akan coba gitu ya melatihkan kepada Bapak Ibu bagaimana nantinya bisa menyusun manuskrip bibliometrik ini setidaknya dalam 8 kali pertemuan begitu.
Nah, di sini Mas Wildan ada Pak Pak Jo. Presiden, Pak Jo. Oke. Oke, silahkan Pak Jo. Baik, Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Silahkan Pak Jo. Oke, baik. Pak Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini namanya reuni ini. Hmm. Oke, Mas Wildan, Bu Misbah, terima kasih. Mohon dimaafkan tadi baru diingatkan. Oh iya, ini hari pertama masuk mau ketemu Pak Enrizal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, saya hanya ingin mengatakan mengapa harus kenal dengan bibliometrik ya. Jadi kawan-kawan semuanya harus memahami posisi apa yang mau dikejar. Selama ini kan membuat paper berbasis pada riset. Nah, sekarang ini diminta untuk bibliometrik. Nah, di mana letaknya? Mas Wildan bisa share screen punyanya Bu Misbah ya. Ini Bu Misbah yang paling keren kan punya Bu Misbah. Nanti yang setelah itu punya saya. Ya, Pak. Ya, share screen yang punyanya Bu Misbah. Jadi, bibliometrik itu nanti kita akan memperkaya di mana? Punyanya Mas Wildan atau Bu Misbah boleh. Ya. Oke. Yang scopus.com, Mas. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, pada 8 kali pertemuan nanti, kawan-kawan semuanya akan digiring, dibawa kepada satu kondisi supaya Bapak dan Ibu semuanya semakin kaya karya-karya yang ada di scopus.com. Ya. Nah, di situ ada, nah ini Bu Misbah, yang mana? Ya, itu Oke, mic-nya minta ditutup Bu Kasmiati Ali. Oke. Nah, di situ. Nah, itu ada 78 dokumen. Ya. 78 dokumen itu apa saja? Bisa dicek Mas Wildan. Ke bawah itu. View. Nah, itu coba analisis author output tuh. Author output. Analis author output. Nah, oke. Nah, itu kan ada gambar-gambar itu kan. Jadi itu ada dokumen by source ya. Kemudian ada by type, ada by year, ada by subject ya. Coba sekarang by itu kan ada by source. By source itu kalau yang biru itu paling banyak adalah di Journal of Physics ya itu. Jadi Bu Misbah ini paling suka main di Physics Conference. Ada berapa persen tuh Mas? Ada 30 dokumen, 39 dokumen, 50%. Nah, kemudian ada by type. Coba dibuka by type. Yang klik itu. Nah, by type. Ini kawan-kawan semuanya by type ini ada warna merah, kemudian ada warna biru. Ya, yang merah itu apa tuh Mas Wildan? Halo? Yang merah itu adalah artikel. Nah, jangan digerakkan dulu Mas Wildan. Jadi kursornya masukkan ke artikel. Nah, udah biar aja. Jadi ada artikel, ada 22 dokumen di dalam Scopus. Jadi ada berapa persen tuh Mas Wildan? 28%. 28,2. Nah, 28,2. Nah, sekarang yang berikutnya. Conference page. Nah, conference paper itu ada 56 dokumen. Ya, 56 dokumen. Nah, sekarang ada berikutnya Mas Wildan, ada by subject atau buyer boleh tuh. Boleh. Buyer. Oke. Nah, itu buyer itu ada matrik di mana tahun dan jumlah ya, jumlah dokumen.
jumlah dokumen yang ada di scopus.com, papernya miliknya Bu Misbah. Yang by type di mana, Mas? By type. Ini tadi Pak, Ya. yang tadi. Yang mana? Nih. Ini by Yang review. Mana yang review? Ah. Iya, subjek area. Ya, ini by subjeknya Pak. Ini subjek area, oke. Jadi subjek area, nah, social sciences ada, earth and plan, kemudian environmental, engineering. Nah, yang review di mana, Bu Misbah? Coba cari Mas Wildan. Kalau review itu kalau di dalam sini tidak muncul Pak Jo. Betul, ada kok. Tidak ada, adanya by source, by tag. Kalau yang apa? Itu tidak ada di situ. Ah. Ada, coba. Saya tidak tahu Scopus ini yang kemarin itu kita lihat yang punya satu dokumen itu belum bisa terlihat ya Mas Wildan ya? Belum Bapak. Kayak kemarin Pak ini nggak muncul ID-nya. Saya tidak tahu apakah coba more itu, coba more. More itu apa isinya? More ini potential author match. Bukan titik 3? Sama Pak, ini include jadi satu dengan apa namanya? Oke. More. Ada lagi yang bawahnya matrik, coba Mas Wildan. Bawahnya matrik. Oke, citation overview ya. Oke. Jadi kawan-kawan semuanya kita tunjukkan kalau sudah kelihatan ya. Jadi tutup Mas Wildan. Ya. Jadi kita ini akan mengarah kemana? Jadi kawan-kawan semuanya untuk jadi GB tentu harus pakai riset paper paper yang berbasis dari riset. Jadi bibliometrik ini adalah keterampilan kita untuk menambah-nambah kum sebetulnya. Nambah kum, kemudian menambah gengsi karena banyak dokumen yang ada di Scopus. Karena ujungnya ya kawan-kawan semuanya, dokumen itu akan memberikan dampak kepada world class university di kampus kita masing-masing. Jumlah dokumen dan jumlah citasi. Sekalipun paper itu bukan dari riset paper, tapi dari review paper. Jadi kalau kawan-kawan semuanya memiliki keterampilan SLR, seperti yang nanti kita terima selama 8 kali, kawan-kawan semuanya tentu akan memberikan kontribusi yang besar kepada kampus kita menuju world class university. Jadi ada 2 tujuan, kawan-kawan semuanya bisa menjadi gengsi kita naik karena Scopusnya banyak, kemudian yang tujuan berikutnya adalah kawan-kawan semuanya memberikan kontribusi kepada kenaikan rating kampus kita masing-masing. Jadi akhirnya kembali kepada kebermanfaatan kita sebagai ilmuwan. Ya, kalau kita ilmuwan tentu dengan ilmu kita yang bermanfaat. Dengan cara apa yang kita punya, kemudian kita torehkan ke dalam tulisan terindeks Scopus dan akhirnya mengangkat kampus kita. Jadi selamat kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan dengan 8 kali pertemuan ini, nanti kita bisa, ya minimal bisa ngejar jumlahnya seperti Bu Misbah. Gitulah. Kalau saya baru 44, Bu Misbah sudah terbang tinggi. Jadi kawan-kawan semuanya jangan ragu, jangan khawatir. Insya Allah dengan 8 kali pertemuan, insya Allah kalau hanya ingin membuat satu paper yang SLR dari bibliometrik, saya kira bisa terpenuhi. Ini semua nanti akan ada rekamannya, tentu kawan-kawan semuanya bisa mengulang-ulang. Kalau misalnya untuk konsultasi sangat terbatas, karena nanti banyak kawan yang akan kontak, sehingga kawan-kawan semuanya kita beri rekodnya, supaya kawan-kawan bisa mengulang-ulang kalau misalnya ada yang belum selesai. Seperti biasa, Rumah Scopus menghadirkan dengan learning by doing dan learning by target. Nah, jadi
ada pekerjaan yang harus Bapak Ibu tidak hanya cukup belajar, tapi harus melakukan. Kemudian ada targetnya. Mudah-mudahan nanti di 8 kali pertemuan ada paper yang submit minimal ya Bu Misbah. Oke, Mas Wildan siapkan hadiah. Ya, siapkan hadiah yang submit pada pertemuan yang ke-8. Ya Mas Wildan, Ya, Pak. hadiahnya kalau enggak tiket umroh ya tumbler atau apa-apa gitulah ya. Ya, kita baru bisa menyiapkan tumbler. Insyaallah. Ada di situ enggak Mas Wildan? Oh, kebetulan tidak ada, Pak. Oke, nanti dihadirkan di hari kedua atau ketiga ya. Siap. Oke. Begitu kawan-kawan semuanya, semangat, selamat, mudah-mudahan menambah wawasan kita untuk menyusun paper berbasis SLR dengan bibliometrik yang akan disampaikan oleh Bu Misbah selama 8 kali pertemuan, dan kawan-kawan semuanya semoga selesai sampai 8 tanpa ada yang absen ya. Terima kasih saya undur diri dan saya kembalikan ke Mas Wildan dan Bu Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak Jo. wabarakatuh. Salam sehat Pak Jo. Terima kasih Pak Indrizal, sehat semuanya Bapak Ibu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi untuk materi di sesi kali ini bersama dengan Ibu Misbah. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bu Misbah. Oke, siap. Sebentar. Oke, saya share screen untuk layar PowerPoint. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah. Oke, Sudah, baik. Terima Mbak. Ya. kasih. Oke. Nah, Bapak Ibu mohon izin gitu ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan berapa sih peluang gitu ya sebuah artikel bibliometrik bisa publish di Scopus. Nah, data ini saya ambil pada tanggal 4 Agustus 2025 hari ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat trennya, kemunculan bibliometrik ini mulai tahun 1972 dan terus trennya meningkat seperti itu ya. Bahkan ini sudah ada yang terbit di tahun 2027 Bapak Ibu. Jadi sudah 2 tahun ke depan ya. Padahal ini masih di 2025 ya, masih di sini nih. Oke nih, kalau kita lihat kan puncaknya ini di 2025 begitu. Nah, jadi kalau ditanya berapa peluangnya, sangat berpeluang gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita lihat dari subjek area, Bapak Ibu, oh, apakah bibliometrik ini Bu Misbah hanya pada subjek area tertentu? Oh, tidak, gitu ya. Subjek areanya ini luas, tidak hanya kalau kita lihat social science, ini memang yang paling banyak, sekitar 15,2%. Tetapi obat-obatan pun gitu ya, medicine, kemudian computer science gitu ya, bisnis manajemen untuk orang-orang ekonomi, misalnya engineering, environmental, dan lain sebagainya, ini juga berpeluang seperti itu ya untuk menghasilkan sebuah artikel bibliometrik yang nantinya dipublish di Scopus begitu. Nah, mungkin ini sedikit teori ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya bibliometrik ini adalah sebuah metode matematika dan juga statistik yang digunakan untuk menganalisis dan juga mengukur publikasi, baik itu artikel, buku gitu ya, book chapter ataupun yang lainnya. Nah, selain itu, dia juga bisa nanti mengidentifikasi pola-pola gitu ya dalam penggunaan literatur ataupun publikasi dan juga jasa perpustakaan sebagai bahan analisis, pada intinya sama. Mengetahui perkembangan dari literatur khusus. Berarti dia akan melihat gitu ya sebuah tren dari suatu disiplin ilmu begitu. Nah, kenapa kemudian penting gitu ya bibliometrik ini? Dia menyajikan topik yang dibahas, kemudian nanti dari penulis yang dikutip, dari status lembaga, gitu ya, dari karya, dan lain sebagainya yang nanti akan menjelaskan perkembangan, gitu ya, dari bidang tersebut nantinya. Dan ini akan memberikan perspektif yang lebih luas, gitu ya, terkait dengan status literatur dari tahun ke tahun. Nah, jadi kalau boleh saya bilang, sebenarnya bibliometrik analisis ini nanti gitu ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih detail di pertemuan selanjutnya.
ini akan menjadi pondasi dasar begitu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu nanti melakukan penelitian yang akan datang seperti itu. Jadi ketika misalnya kita mau melakukan penelitian A, oh itu dasarnya dari mana? Nah, bisa kita gunakan yang namanya bibliometrik begitu. Bahkan gitu ya, untuk teman-teman yang misalnya studi gitu ya, baik S2 maupun S3 gitu ya, di tingkat pasca sarjana. Nah, biasa untuk latar belakang gitu ya, ketika mencari novelty gitu ya, ataupun yang lain sebagainya, maka bibliometrik ini bisa kemudian digunakan begitu. Nah, bahkan ketika kita misalnya Bapak Ibu selaku dosen untuk kemudian mencoba ya mendapatkan hibah penelitian, kan salah satunya itu kan di poin proposal Bima gitu ya sebagai salah satu contoh, itu kan ada state of the art gitu ya. Nah, itu mencarinya dari mana state of the art-nya? Nah, itu bisa kita ambil dari yang namanya bibliometric analysis begitu. Dan ini juga sudah saya praktikkan begitu. Jadi di tahun ini, di tahun 2025, ada beberapa proposal BIMA gitu ya, penelitian BIMA baik yang kompetitif maupun yang disertasi dokter ataupun magister yang coba saya bantu untuk ininya finishing proposalnya gitu ya. Salah satunya dianalisis state of the art-nya menggunakan bibliometrik itu semuanya alhamdulillah didanai seperti itu oleh kementerian. Jadi banyak gitu ya pentingnya bibliometrik ini. Jadi tidak sekedar kita menambah dokumen di Scopus, tidak. Kemudian menambah gengsi tidak hanya itu, tapi tadi dia akan menjadi salah satu pondasi dasar untuk kemudian kita melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian tadi untuk mahasiswa pasca sarjana juga itu akan penting ketika dia mencari novelty, begitu. Oh, untuk yang kemudian melakukan apa approve gitu ya terhadap proposal hibah ini juga bisa dijadikan gitu ya ketika melihat state of the art begitu. Jadi banyak manfaat gitu ya dari bibliometrik ini nanti. Nah, ini adalah beberapa tools yang kemudian bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Salah satunya adalah POP ya disingkatnya atau Publish or Varies. Nah, ini gunanya adalah untuk screening data. Tapi kita tidak menggunakan ini, Bapak Ibu, kita langsung saja, karena database yang kita gunakan adalah database Scopus, nah maka cukup Bapak Ibu memiliki Scopus yang premium atau Scopus yang berlisensi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada Mendeley, yang nanti kan berguna sebagai reference manager tools. Kemudian nanti untuk visualisasi, kita menggunakan yang namanya Post Viewer, yang nanti digunakan sebagai mapping data, ya. Memetakan, kemudian memvisualisasikan riset, seperti itu. Semua ini gratis, gitu ya. POP, Mendeley, Post Viewer, ini bisa di-download secara gratis. Nah, ini untuk Post Viewer, kalau tidak salah Mas Wildan, apakah sudah ada linknya dikasihkan di WA Group, gitu ya, di WA Group atau di deskripsi WA Group ya, saya lupa. Beberapa alamat gitu ya, aplikasi yang kemudian Bapak Ibu mesti download seperti itu atau diinstal. Nih, nanti salah satu yang kita gunakan adalah Post Viewer Bapak Ibu. Ini tinggal di-download saja, kemudian diinstal sebentar gitu ya. Tidak lama gitu. Nah, untuk analisis bibliometrik ini Bapak Ibu nanti juga akan saya kirimkan gitu ya beberapa contoh artikel. Banyak pendapat dari para ahli yang memberikan step-step gitu ya dari analisis bibliometrik begitu. Nah, seperti yang saya contohkan di sini ini ada 5 tahap. Yang pertama itu adalah menentukan kata kunci pencarian. Nah, jadi Bapak Ibu harapannya nanti ya, apakah di pertemuan malam ini, ataukah nanti di pertemuan kedua, itu sudah bisa menetapkan apa nih kata kunci yang nantinya akan saya gunakan dalam menyusun manuskrip, begitu. Nah, kalau kata kunci itu sudah didapatkan, maka langkah kedua adalah Bapak Ibu melakukan pencarian. Nah, dalam hal ini pencariannya adalah menggunakan database Scopus, begitu. Makanya tadi kita perlu gitu ya, Scopus Premium atau Scopus yang berlisensi. Nah, berikutnya Bapak Ibu nanti akan melakukan penyempurnaan dari hasil pencarian. Misal,
Nanti dalam kata kunci literasi digital nih misalnya ya, pada database Scopus, oh kita peroleh ada 1.000 dokumen. Nah, apakah nanti 1.000 dokumen ini yang mau Bapak Ibu analisis? Nah, itu yang kemudian nanti kita perlu kriteria. Oh, saya yang mau dianalisis Bu Misbah hanya jurnal saja. Oh, yang mau saya analisis jurnal dan juga proceeding. Oh, saya mau menganalisisnya 5 tahun terakhir saja. Oh, saya mau menganalisis dari awal kemunculan hingga nanti sekarang, seperti itu. Nah, semua kriteria itu ditentukan oleh Bapak Ibu. Itu yang namanya penyempurnaan hasil pencarian. Nah, kemudian berikutnya kita akan menyusun statistik data awal. Jadi dari sekian tadi ya 1.000 dokumen misalnya. Kemudian kita gunakan kriteria-kriteria tertentu. Nah, maka akan diperoleh misal, oh tersisa 100 dokumen. Nah, maka 100 dokumen inilah yang kemudian nanti kita analisis. Kita visualisasi menggunakan post viewer seperti itu. Nah, ini adalah eh, gambaran umum saja, begitu ya, outline dari manuskrip bibliometrik. Jadi pada dasarnya sama dengan research article atau original research. Jadi pada bagian pendahuluan ini ada state of the art, ada gap analysis, ada novelty, kemudian ada tujuan yang disertai dengan pertanyaan penelitian. Nah, untuk metode kita sampaikan, oh bahwa ini adalah bibliometric analysis dengan tahapan, nah silahkan nanti Bapak Ibu mengacu pada punyanya siapa, begitu. Oh, kalau tadi kan saya kasihkan dengan contoh yang berbeda ya, dengan yang ini. Nah, kalau yang ini misalnya punyanya Zupik ya, ada dia study design. Jadi misalnya dibuat dulu nih pertanyaan penelitiannya apa, begitu. Kemudian data collection. Oh, pengumpulan datanya menggunakan database Scopus dengan kata kuncinya misalnya tadi literasi digital. Dan pastikan Bapak Ibu ketika menambang data, jangan lupa nambang data atau ketika melakukan pencarian dokumen itu tanggal, bulan, tahun jangan lupa disebutkan. Karena nanti akan mempengaruhi jumlah dokumen yang kita dapatkan, begitu. Nah, ketika kemudian sudah dikumpulkan datanya, data dianalisis, kemudian divisualisasi, dan terakhir adalah interpretasi. Begitu. Nah, nanti sampaikan di bagian metode ini, kriteria apa yang Bapak Ibu gunakan? Apakah berdasarkan tahun publikasi? Begitu ya. Apakah berdasarkan sumber dokumennya, jurnal atau proceeding gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, silahkan kriteria-kriterianya tuliskan di bagian metode. Baru nanti adalah hasil dan pembahasan. Nah, ini akan kita runut berdasarkan pertanyaan penelitian yang Bapak Ibu buat. Nah, terakhir simpulan, ini nanti menjawab tujuan, kemudian ada implikasi, dan terakhir ada keterbatasan penelitian. Nah, ini saya contohkan, Bapak Ibu, artikel yang punya saya, ya. Nah, ini terbit di Proceeding Terindeks Scopus Q3, begitu, ya. Kenapa Bu Misbah kok banyak proceeding, gitu ya? Karena saya suka jalan-jalan, gitu ya. Saya memulai menulis untuk conference ini di tahun 2015, Bapak Ibu, hingga sekarang. Biasa saya sukanya 1 tahun itu setidaknya saya ikut 2 conference karena salah satu tujuan saya tadi ya udah saya pengen jalan begitu. Kemudian kan ketika kita mengikuti pertemuan ilmiah itu kan kita jadi tahu isu-isu terkini gitu ya yang sedang hot di bidang kita begitu. Nah, ini sebagai salah satu contoh gitu ya Bapak Ibu, ini terbit di tahun 2024 kemarin. Untuk yang tahun 2025, Alhamdulillah 18 Juli kemarin juga ada terbit artikel bibliometrik ada 2 gitu ya, di jurnal 1, di proceeding 1, tapi saya cross-check di dokumen Scopus saya belum masuk seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat judulnya ini ya, sebenarnya yang menjadi poin pentingnya itu adalah satu, sebentar, saya ambil pulpen ya. Oke.
Nah, yang jadi poin penting itu satu, thinking skill, kemudian ESD. Nah, sebenarnya ini yang saya ambil gitu. Sisa-sisanya itu adalah pemanis gitu. Mau judulnya nanti seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti belakangan. Jadi sebenarnya saya mau lihat bagaimana sih tren penelitian berpikir gitu ya, keterampilan berpikir, thinking skill ini dalam mendukung yang namanya ESD gitu ya, Education for Sustainable Development. Nah, untuk Bapak Ibu yang di luar pendidikan mungkin nanti bisa diganti dengan SDGs gitu ya. Karena kan SDGs ini atau Sustainable Development Goals itu kan dia 17 ya, ada 17 jenis. Yang ibaratnya kan itu sedang in ya saat ini digunakan. Begitu masih in dibahas begitu. Nah, baru nanti kita tambahkan oh, bibliometrik analisisnya ini gitu ya. Berapa tahun terakhir begitu. Ini saya ambil misalnya 6 tahun terakhir. Kalau tadi Bapak Ibu mau ambil 10 tahun silahkan. Mau ambil 5 tahun silahkan. Atau dari awal kemunculan juga silahkan ya. Kalau saya mah biasa judul belakangan begitu. Yang penting intinya dulu yang mau saya cari itu apa gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ambil hanya 4 pertanyaan penelitian. Karena terbatas dengan jumlah halaman saat itu ya. Jadi beberapa akhirnya saya potong datanya. Nah, di sini saya akan mengambil satu. Bagaimana publikasinya setiap tahun gitu ya. Saya mau lihat bagaimana tren publikasinya pada topik ini untuk setiap tahunnya. Apakah mengalami peningkatan atau tidak atau seperti apa? Itu satu. Kemudian yang kedua, saya mau lihat nih pada topik ini 10 sumber teratas yang banyak menerbitkan terkait topik tersebut itu jurnal mana saja. Nah, itu kan nantinya akan menjadi apa? Referensi bagi kita. Oh, berarti kalau artikel saya tentang ini, oh berarti berpeluang nih untuk kemudian bisa diterima di jurnal ABCD, begitu. Nah, itu juga salah satu manfaatnya. Nah, kemudian yang ketiga, saya mau lihat dari negaranya. Oh, 10 negara teratas mana nih yang banyak meneliti terkait dengan keterampilan berpikir, gitu. Dan terakhir, saya mau lihat bagaimana visualisasinya berdasarkan co-occurrence, gitu ya, analisis co-occurrence. Nah, terkait dengan keterampilan berpikir, gitu ya, berkaitan dengan ESD, begitu. Nah, secara singkat, Bapak Ibu, ini adalah metode yang saya gunakan. Jadi pada intinya sebenarnya sama. Satu, Bapak Ibu tetapkan dulu kata kuncinya apa. Tadi sebagai contoh, oh saya ambil kata kuncinya adalah thinking skills gitu ya dan juga ESD. Jangan lupa Bapak Ibu, pengambilan data ini kapan itu dituliskan. Oh saya ambil pada tanggal 21 Mei 2024. Diperoleh 762 dokumen. Apakah semua itu mau Ibu analisis, Bapak Ibu silahkan. Tapi kalau saya tidak gitu ya. Nah, makanya di sini kita lakukan yang namanya limitasi. Nah, limitasi yang saya lakukan, satu, berdasarkan tahun publikasi. Saya ambil 6 tahun terakhir, 2018 sampai 2024. Bu Misbah, kenapa 2024-nya pakai tanda bintang? Gitu ya. Karena 2024-nya saya pengambilannya bulan Mei. Jadi kan ini belum tahun penuh, Bapak Ibu. Makanya pakai tanda bintang. Kemudian yang berikutnya, dokumen type-nya yang saya gunakan adalah artikel dan juga conference paper. Untuk publication stage-nya, saya ambil yang final. Kemudian untuk source type-nya, saya ambil jurnal dan juga conference proceeding. Terus bahasanya yang saya ambil adalah bahasa Inggris, begitu. Bahasa Cina dan lain sebagainya itu tidak diambil. Nah, maka berdasarkan hasil limitasi dari 762 dokumen itu tersisa 398. Maka 398 inilah yang kemudian divisualisasikan, di mapping gitu ya, dianalisis lebih lanjut menggunakan post viewer. Begitu, Bapak Ibu. Nah,
Ini adalah salah satu gitu ya hasil dari visualisasi post viewer Bapak Ibu. Nah, dari sini kita akan bisa melihat 10 negara teratas mana yang banyak menerbitkan artikel gitu ya, banyak meneliti gitu ya tentang keterampilan berpikir dalam ISD begitu. Nah, saya jelaskan sedikit. Bulatan yang besar itu menunjukkan frekuensi kemunculannya juga banyak. Maka bisa kita sampaikan, oh berarti kalau bulatannya paling besar itu adalah negara yang boleh saya bilang terproduktif. Oh berarti dia yang paling banyak tuh meneliti terkait topik tersebut. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu mohon izin suaranya. Kalau kita lihat pada gambar 2 ini, nah, mana negara yang paling banyak meneliti tentang keterampilan berpikir kaitannya dengan ISD, Bapak Ibu? Amerika. Semangat sekali, Pak Indra. Bapak Ibu yang lain, apakah sama? United States? Atau ada yang pendapat? Bu Silvi, apa Bu Silvi? Iya, itu kayaknya AS tuh yang paling gede. Oke, yang lain, silakan suaranya. Kita sama-sama belajar ya. Benar enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa, begitu. Apakah sepakat? Oke. Oh, UK, oke. Ada yang bilang US, ada yang bilang UK. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, Silahkan. yang ungu itu US, terus yang kedua itu bulatannya UK, Oke, Spanyol yang oranye, oke, terus Cina, oke. Cina ya yang merah itu. Iya, betul. Oke. Nah, Hmm. terima kasih Bapak Ibu atas suaranya, Gi. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu hampir gitu ya, yang disebutkan tadi hampir benar dan ada yang benar, Gi. Jadi kalau kita urutkan mana nih nomor 1 gitu ya, yang paling besar, paling banyak meneliti tentang thinking skill ESD. Yang pertama adalah US gitu ya, karena dia yang bulatannya paling besar begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah UK gitu ya. Nanti ada Spanyol juga masuk 10 besar. Cina, Jerman gitu ya. Kemudian Indonesia pun nih juga gede. Nah, nanti lebih lanjut akan saya jelaskan dari mana Bu Misbah bisa lihat nih ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti di pertemuan selanjutnya. Ini kita pemanasan saja dulu. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah hasil analisis co-occurrence. Jadi dengan menggunakan tadi kata kuncinya adalah thinking skill gitu ya. Oh, ternyata dapat nih hasil visualisasi yang seperti ini. Nah, hasil visualisasi ini akhirnya apa? Memunculkan beberapa kata kunci lain gitu ya, kata kunci khusus. Ini kan muncul beragam. Ada yang muncul di sini kan SDGs ya, Sustainable Development Goals, ada ISD gitu ya. Nih ada education, ada learning dan seterusnya. Pada intinya tadi sama. Besar kecilnya bulatan menunjukkan sering tidaknya kemunculan kata kunci tersebut. Begitu. Kemudian nih kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ada warna merah, warna biru, warna ungu, kuning, hijau, maka itu menunjukkan yang namanya cluster. Terus berikutnya, kedekatan gitu ya, jarak antar bulatan itu menunjukkan kemunculan topik itu yang muncul secara bersamaan. Nah, ini sebagai contoh. Bentar ya, Bapak Ibu saya hapus dulu. Gitu. Oke, mungkin ke sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, dari yang satu gambar tadi, ini kemudian bisa saya pecah menjadi 8 gambar. Kok bisa? Dilihat dari apa Bu Misbah? Nah, ini sama nanti. Tergantung dari kehendaknya si peneliti, apa yang mau dianalisis gitu. Nah, di sini tadi saya seperti yang saya sampaikan, oh saya mau lihat nih eh
yang apa? Keterampilan berpikir itu macamnya apa-apa saja yang berkaitan dengan education, sustainable for development atau ESD begitu. Nah, maka di sini bisa dilihat yang pertama adalah ada muncul yang namanya critical thinking skill. Nih, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang A ini adalah gambaran secara umum gitu ya terkait dengan ESD. Makanya kan yang menjadi entry point-nya gitu ya, titik tengahnya adalah ESD. Nah, kalau yang kedua ini adalah critical thinking skill. Kemudian yang ketiga ini adalah problem solving. Nah, kemudian yang keempat ini adalah decision making. Nah, kemudian berikutnya design thinking ya, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya adalah decision making. Nah, kemudian yang berikutnya adalah system thinking. Kemudian ada kreativitas, creativity. Dan terakhir ada computational thinking. Oh, berarti inilah gitu ya beberapa jenis keterampilan berpikir yang berkaitan dengan ESD seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah overlay gitu ya dari visualisasi keterampilan berpikir ESD. Nah, pada bagian overlay ini akan memunculkan tahun Bapak Ibu. Nih, bisa dilihat di bagian bawah. Semakin warnanya terkini, itu warnanya adalah kuning. Jadi semakin ke sini nih, ini kan dari 2020-2022 ya. Oh, berarti yang sedang atau sedang diteliti atau sedang hot, oh lihat aja Bapak Ibu yang warna kuning gitu. Ini sebagai contoh saya bahasakan. Oh, berarti ini kan 2022 ya. Sekarang saya 2025. Oh, di tiga tahun terakhir, ini karena yang jadi entry point-nya adalah ISD. Oh, ISD itu banyak dikaitkan gitu ya penelitiannya dengan STEM, dengan STEAM, teacher gitu ya, COVID-19 gitu. Nah, bagian-bagian seperti inilah yang nanti sebenarnya akan menjadi peluang gitu ya. Apakah nanti bisa memunculkan gap, bisa memunculkan novelty yang nantinya menjadi dasar untuk Bapak Ibu melakukan penelitian selanjutnya gitu. Nah, tadi ada sempat saya bahas terkait dengan jarak ya Bapak Ibu. Bahwa jarak itu akan mempengaruhi kemunculan dua kata kunci itu secara bersamaan. Nah, ini Bapak Ibu coba lihat. Ini tadi ya, kata kuncinya adalah Education for Sustainable Development, ya ISD, yang di tengah ini. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan ISD, ini kan dia terhubung langsung dengan sistem thinking ya Bapak Ibu ya. Nih. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana jarak kemunculan ISD dengan sistem thinking dengan jarak antara ISD dengan STEM Bapak Ibu. Mana yang jaraknya lebih besar? ISD dengan sistem thinking atau ISD dengan STEM, Bapak Ibu? Silahkan suaranya. Ya, STEM Kalau mana? kalau lihat dari kedekatannya STEM sistem thinking, kalau Yang lihat dari penjelasan tadi semakin kuning itu semakin hits ya untuk dibahas, berarti STEM yang lebih jauh. oke, sebentar. Enggak berfungsi penghapus saya. Oke. Nah, tadi Ini kan terlalu kecil, bisa digedein nggak sih, Bu? oke, sebentar kita coba ya. Coba saya perbesar dulu Bapak Ibu.
Oke, saya share screen ulang. Nah, oke, Bapak Ibu nih saya ulang ya. Much Nah, better. tadi teorinya kemunculan dua kata kunci gitu ya, secara bersamaan akan terlihat dari jaraknya gitu ya. Oh, kalau jaraknya semakin dekat, berarti kan menunjukkan kemunculan dua kata kunci ini secara bersamaan itu besar. Nah, kemudian kita bandingkan ya Bapak Ibu. Tadi kan yang kita bandingkan adalah ISD nih ya, yang di tengah. Nih yang ini. Nah, kalau kita bandingkan antara ISD dengan sistem thinking, berarti yang ini ya. Nah, dengan ISD bersama STEM, maka mana yang jaraknya lebih jauh? Dengan stand. Tem. Betul, dengan STEM. Oh, kalau ISD dengan STEM ini jaraknya jauh, berarti menunjukkan frekuensi kemunculannya secara bersamaan besar atau kecil. Kecil. Hmm. Betul, kecil. Nah, wajar gitu ya. Oh, kenapa kemunculannya kecil? Karena kan ini baru-baru saja diteliti ya Bapak Ibu. Kan di 3 tahun terakhir. Oh, berarti ini yang sedang sedang hot, ya tentang STEM ini yang berkaitan dengan ISD. Begitu. Nah, ini juga salah satu nantinya cara kita untuk melakukan interpretasi. Begitu Bapak Ibu. Oke, Nah, boleh bertanya Bu Misbah? tinggi silahkan Bu Fitri. Ya, berarti yang apa namanya? Kalau yang di sistem thinking ini adalah yang muncul bersamaan. Yang kuning ini kalau misalnya kita mau cari apa nih yang sekarang sedang hits dikaji oleh banyak orang gitu lewat ini, kemudian kita melihat dari sisi yang kuning-kuning itu. Betul nggak? Betul, betul. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Oke, nah itu ya Bapak Ibu sedikit terkait tadi dengan visualisasi. Nah, ini adalah beberapa artikel gitu ya terkait dengan bibliometri yang sudah terbit baik di Proceeding Terindex Scopus maupun di jurnal Terindeks Scopus seperti itu. Kayak yang pertama ini di Q3 gitu ya di JSTEC, nomor 2 juga di Q3, kemudian berikutnya ini di AIP, yang keempat di E3S dan seterusnya. Bahkan ini juga ada yang terbit di Q2 begitu. Itu set ini yang Journal of Turkish Science Education. Kemudian juga yang Physical Education juga ini Q2 gitu ya. Jadi intinya bahwa artikel bibliometrik ini berpeluang gitu ya Bapak Ibu. Mau di Q1 juga ada karena saya juga sempat mereview artikel di jurnal Helion. Nah, artikelnya itu bibliometrik seperti itu. Kemudian di Q2 berpeluang, Q3, Q4, pokoknya semuanya berpeluang seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu selayang pandang gitu ya Bapak Ibu terkait dengan bibliometrik analisis. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, nah silahkan. Ibu mau nanya dong. Iya, silahkan Bu Silvi. Ya, eh, tadi kan eh, Ibu menyampaikan contohnya eh, berapa tadi sebanyak 300 berapa ini yang dianalisis begitu ya kan ya dengan apa dengan tool yang tadi gitu. Ada nggak sih ketentuan bahwa oh yang layak di ini tuh ada jumlah sekian gitu. Ada, misalnya oh kalau segitu terlalu sedikit atau terlalu banyak gitu-gitu nggak sih Bu? Oke, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya, Inggi. Memang secara peraturan tertulis memang tidak ada gitu ya, tapi sependek pengetahuan saya memang biasa yang diambil itu ketika sudah dilakukan limitasi, harapannya bisa di atas 50 begitu Ibu. Oke, 50 dokumen. Oke. ya ya, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini masih pembuka Bapak Ibu ya, selayang pandang dulu. Nanti insya Allah berikutnya baru kita masuk ke perbagian. Silakan.
Izin Ini bertanya. Oh iya. saya Oke, kita ini, ini ada 3 yang ini bertanya. tambahkan nih. Mungkin Bapak dulu mohon izin ya. Ya, Enggak, Pak. baik. Oh, ini apa namanya? Bedanya dengan yang review biasa itu apa ya Bu, yang bibliometrik ini? Oke, baik. Oke. Nah, jadi kalau kita membahas yang namanya paper review, ini sependek pengetahuan saya. Ada yang namanya narrative review, ada yang namanya systematic literature review. Kalau narrative review, ya membahas topik, kemudian berdasarkan kajian pustaka ya sudah begitu. Itu namanya naratif. Nah, tapi kalau sistematik literatur review, namanya saja sistematik. Nah, maka ketika kita membahas suatu topik atau suatu bidang, ada sistematikanya. Makanya di dalam SLR itu Bapak Ibu mungkin sudah mengenal yang namanya metode Prisma. Begitu. Nah, itu metode Prisma. Ibaratnya dari kata kunci sekian, diperoleh berapa, kemudian nanti kan ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi, sehingga diperoleh sekian dokumen yang nantinya dianalisis lebih lanjut. Nah, itu namanya systematic literature review. Nah, CSLR ini ada yang murni, ada yang tidak, ibaratnya begitu. Nah, yang murni itu yang menggunakan Prisma. Nah, kalau yang tidak murni itu seperti apa? Salah satunya adalah bibliometric analysis. Kemudian nanti ada yang namanya meta analisis, gitu ya, dan lain sebagainya. Begitu, Bapak. Kasih. Oke, sama-sama. Berikutnya tadi Ibu Sulaminingsih. Iya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Kalau misalnya sudah selesai menulis artikel bibliometrik, bagaimana Ibu menentukan jurnalnya? Apakah apakah dia itu berbeda dengan yang artikel riset? Apakah ada khusus yang memuat tentang bibliometrik atau adakah yang campur? Nah, mengetahuinya itu bagaimana, Ibu? Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait dengan penyusunan gitu ya. Apakah misalnya terkait template? Apakah penyusunan antara yang paper review dengan yang original research itu berbeda secara umum sama gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika artikel manuskrip ini sudah jadi, lalu kemudian jurnal targetnya itu yang mana? Maka kita sama seperti sebelumnya mencari jurnal target itu berdasarkan bidang kita, begitu. Nah, ketika nanti dapat, oh jurnalnya misalnya education gitu ya. Nah, oh jurnalnya education, seperti tadi misalnya, oh Turkish. Nah, saya akan lihat di bagian focus and scope. Nah, terkadang beberapa jurnal itu dia langsung spesifik. Oh, bahwa dia menerima original research dan juga review artikel, begitu ya, review paper. Nah, tetapi ketika di dalam fokus dan scope, dia tidak menyebutkan secara eksplisit, secara terperinci, oh dia hanya menerima original research kah ini? Atau dia hanya menerima paper review saja atau seperti apa? Maka saya akan menuju pada menu search, Bu Sulaminingsih. Kan ada menu pencarian tuh ya. Saya ketikkan bibliometrik. Nah, ketika muncul kata bibliometrik, kemudian ada artikel yang sudah publish itu muncul, oh berarti di jurnal ini menerima artikel biblio. Tetapi ketika saya klik di menu pencarian itu tidak muncul biblionya, oh berarti kemungkinan jurnal ini tidak menerima artikel biblio seperti itu. Begitu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Berikutnya Ibu Nurika, silahkan. Terima kasih Bu Misbah. Oke. Saya ingin menanyakan ini. Seringkali saya itu ingin melakukan bibliometrik begitu, tapi pada saat saya ketik biblio itu sudah dipakai orang gitu. Jadi banyak sekali, ini sudah tuh bingung Oke. apa yang mau dibibliometrikan gitu ya. Itu Oke. akhirnya macet gitu. Oke. Bagaimana ide itu bisa kita dapatkan, Oke. kemudian bagaimana caranya kalau sudah dipakai orang gitu. Oke, Terima siap. kasih Bu. Oke, baik, Ibu. Ah, terkait dengan itu, misalnya kita dapat tadi ya, topiknya, oh, thinking skill. Oh, ternyata punya orang lain udah ada. Nggak masalah, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, kan biasa limitation research, itu kan adanya di simpulan. Tapi kan ada juga beberapa jurnal yang meletakkannya itu di bagian discussion, gitu ya, di bagian akhir paragraf. Itu juga ada. Nah, coba kita lihat apa kelemahannya dari artikel tersebut. Nah,
Itulah yang kemudian coba kita tutupi sebagai salah satu contoh. Misal, oh dia sudah bahas nih terkait dengan keterampilan berpikir, tapi ternyata sumber datanya dia menggunakan Google Scholar. Nah, sedangkan saya menggunakan Scopus. Nah, itu kan sudah satu perbedaan. Maka ibu lanjut aja, gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, coba lihat dari tahun publikasinya. Apakah si penulis itu menganalisis dari awal kemunculan misalnya sampai sekarang, ataukah dia hanya misalnya 10 tahun terakhir saja, 5 tahun terakhir, atau 3 tahun terakhir? Apa bedanya dengan punya ibu? Oh, kalau misalnya ada itu cuma 10 tahun, oh saya coba nih dari awal kemunculan, gitu. Intinya mah, ibu pelajari artikel yang sudah terbit tersebut ya, yang topiknya tadi sama, lihat perbedaannya di mana. Bisa tadi dari data apa dari database-nya ya, apakah dia menggunakan Scopus, menggunakan Google Scholar atau yang lainnya. Coba lihat di tahun publikasinya yang dianalisis itu apakah pada rentang waktu tertentu atau tidak. Kemudian lihat lagi pertanyaan penelitian yang lain. Ada tidak yang bisa ibu bedakan gitu ya dengan yang ibu susun begitu. Jadi insya Allah pasti akan ada perbedaan. Jadi kalau ibu mah ibaratnya, oh saya udah Bu Misbah nyarinya gitu ya, ini gini-gini. Ibu lanjut saja dengan punya ibu, tinggal dikasih sentuhan yang mana membedakan dengan penelitian yang sudah ada. Begitu Bu Nurika. Terima kasih, Bu. Nggih, Ibu mau sama-sama. nanya lagi dong. Nggih, silakan Bu Saya Silvi. Bu, Ya, Oke, siap Bu. Bapak. Nggih. Jadi analisis apa melakukan apa bibliometrik ini sebenarnya objektifnya adalah untuk memberikan apa ya seperti tadi apa sih sebenarnya eh, perkembangan satu bidang ilmu tertentu seperti apa belakangan gitu-gitu ya sebenarnya Iya, betul Ibu. objektifnya ya Bu. Nggih, Gitu ya. betul Ibu. Jadi kan kita mau lihat tren penelitiannya pada Iya, topik itu tren. seperti apa. Sehingga nanti kan kita bisa lihat, oh di 3 tahun itu kan nanti ketika dilakukan visualisasi menggunakan overlay kan akan muncul. Bisa kalau tadi kan kebetulan 2022 ya, nanti bisa muncul 2023, muncul 2024. Oh berarti kalau muncul 2024, oh berarti di 2 tahun terakhir ini topik ini lebih banyak dikaitkan dengan apa? Tinggal dilihat bulatan yang warna kuning seperti itu. Jadi kan itu akan menjadi peluang kita untuk penelitian selanjutnya. saya Bu. Begitu. Oke, silakan Bapak Endriza. Ya, makasih Bu Misbah. Suara saya dengar ya? Terdengar Bapak. Saya masih buta nih Bu Misbah. Jadi kalau pertanyaan saya agak-agak kurang bagus ya mungkin maklum aja ya. Oke, Saya siap. sudah biasa menulis, tapi kan saya karena orang lapangan, apalagi saya orang pertanian, bergerak di lapangan, jurusan saya di crop science, agronomi. Di apa yang saya tulis selama ini itu kan pakai metodologi, pakai rancangan, pakai artinya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan fisik dan harus mengamati data. Oke. Dan setelah saya mendengar ada bibliometrik ini, ya rasanya enak sekali gitu. Dan saya dengar kawan-kawan itu kok gampang sekali menulis menggunakan bibliometrik. Nah, artinya saya kan masih buta betul ini Oke. sama bibliometrik. Di dalam bayangan saya sekarang, bibliometrik itu sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, kita bisa membuat suatu tulisan hanya dengan ya mungkin melihat beberapa jurnal-jurnal atau melakukan survei-survei hanya dengan pengamatan apa yang ada saja dari tulisan-tulisan dan kita gunakan metode-metode tertentu. Kalau tadi yang saya tangkap yang Ibu sampaikan tadi eh, kata kuncinya itu thinking apa tadi thinking still ya Thinking skill Bapak. Oke. thinking skill ya Oke. dan kedua education sustainable development ya. Nah, Oke, itu betul. inti dari yang Ibu terangkan tadi. Oke. Nah, dengan mengambil beberapa jurnal atau melihat beberapa jurnal yang ada yang ingin kita lihat. Nah, jadi seakan-akan seperti itu dalam bayangan saya. Apa betul Ya, memang betul kita bisa Bapak. menulis tanpa melakukan fisik di lapangan? Itu yang pertama.
Oke. Yang kedua, dari yang Ibu terangkan tadi, jelas sekali dan enak sekali kelihatannya, tetapi langsung aja muncul gambar-gambar figur-figur dengan bentuk yang mengerikan itu aneh-aneh sekali. Dan itu kalau kita masukkan ke jurnal, orang menganggap, oh ini hebat sekali ini. Luar biasa. Nah, yang kita inginkan sekarang untuk memunculkan gambar yang banyak, grafik-grafik yang lingkaran-lingkaran besar tadi itu kan otomatis saja tadi. Apakah memang itu satu program yang langsung muncul? Kalau kita orang lapangan, kita kan Ibu mungkin tahu dengan urusan grafik itu kita masukkan data dulu semua ini dengan komputer itu, baru muncul dia begitu. Ini kok langsung aja begitu gitu. Jadi ini yang membingungkan saya, gimana caranya kira-kira seperti itu kok bisa seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan saya, tadi kan baru Ibu memberikan gambaran yang Ibu contoh-contohkan, yang Ibu buat dari bibliometrik ini, Q3, Q4. Apa bisa kalau kita menulis bibliometrik ini bisa diterima di Q1? Ini Oke. pertanyaan saya. Terima kasih, Bu Misbah. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak pertanyaannya yang banyak ya. Berarti kan ini menandakan juga keingintahuan ya dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Sebentar saya izin ya akan menampilkan beberapa dokumen. Mohon izin saya cross check sebentar. Oke, baik. Nah, yang pertama ya Pak, tadi bahwa yang namanya analisis bibliometrik ini, karena tadi kan dia bagian dari paper review, namanya paper review gitu ya. Jadi memang kita tidak mengambil data di lapangan dan seterusnya, tapi berdasarkan pada pencarian data. Dalam hal ini, tadi menggunakan kata kunci tertentu, dengan database kita adalah Scopus, sehingga diperoleh sekian dokumen. Dari sekian dokumen itu, dengan kemudian menggunakan kriteria tertentu, yang nanti Bapak Ibu rumuskan akan diperoleh sekian dokumen lagi, ibaratnya semakin kecil jumlahnya, yang nanti akan dianalisis lebih lanjut, begitu. Dan sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan, analisis bibliometrik ini sebenarnya juga menjadi bagian penting gitu ya, ketika Bapak Ibu ingin melakukan penelitian. Ini tadi sebagai salah satu contoh proposal BIMA ya yang didanai. Saya bersama teman-teman ingin membuat penelitian gitu ya, pembuatan sebuah media augmented reality gitu ya dalam pendidikan fisika. Nah, di sini saya bahas bagaimana state of the art-nya begitu. Augmented reality ini dalam pendidikan fisika. Nah, ini di dalam proposal BIMA itu saya masukkan begitu. Baik dari segi overlay-nya gitu ya, dari visualisasi seperti ini maupun dari negara yang nanti akan mengantarkan kepada state of the art begitu. Lalu kemudian pertanyaan Bapak Endriza, muncul-muncul seperti ini, apakah langsung gitu ya Pak ya, dimasukkan saja tanpa ada input yang bagaimana begitu? Betul Bapak. Jadi ibaratnya dari hasil limitasi sekian dokumen gitu ya. Nah, biasa formatnya yang biasa saya gunakan adalah CSV begitu. Nah, kita masukkan nanti ke dalam Post Viewer tadi ya salah satu alat visualisasinya. Nah, maka tinggal kita pilih hasil analisisnya. Apakah kita mau menganalisis berdasarkan negara, mau menganalisis berdasarkan afiliasi, mau menganalisis berdasarkan nama penulis, gitu ya, ataukah yang lainnya? Maka dengan sendirinya dia akan muncul, Bapak. Begitu. Jadi insya Allah akan memudahkan kita. Nah, kemudian yang tadi saya tampilkan beberapa artikel yang terbit di Q2, Q3, dan Q4 ya, Pak ya. Nah, yang Q1 memang saya belum. Nah, di sini saya contohkan saya selaku reviewer di Helion. Nah, di sini adalah bibliometric analysis. Oh, berarti di Q1 pun juga bisa, begitu. Nah, ini hasil post viewernya. Kan kalau di Helion gambar tabel di belakangnya. Nah, ini adalah tahapannya dalam melakukan analisis bibliometrik. Di beberapa gambar, baik tahun publikasinya, berdasarkan negara. Visualisasi yang seperti ini nanti bisa kita otak-atik gitu ya di CSV-nya.
Nah, ini yang berdasarkan pada post viewer tadi, visualisasinya, overlay-nya gitu ya. Ini memunculkan tahun gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, begitu. Jadi mari kita pembuka dulu Pak Endriza ya. Semoga semakin Bapak Ibu eh inilah semangatnya gitu ya, pengen belajar apa sih ini. Nah, nanti kita step by step. Nanti kan pertemuan berikutnya kita akan bahas berdasarkan kata kunci Bapak Ibu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita menginstal Post Viewer. Kemudian nanti bagaimana nih cara kerja Post Viewernya? Hasil visualisasinya gimana? Bagaimana kemudian melakukan interpretasi? Kemudian menyusun metode, menyusun pembahasan, sampai nanti terakhir adalah pendahuluan. Dan diharapkan di pertemuan 8 Bapak Ibu bisa tersusun manuskrip bibliometriknya begitu. Begitu Bapak Ibu, semoga semakin semangat ya. Makasih Bu Misbah. Nggih, sama-sama Bapak. Nggih. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang Saya mau boleh satu ditanyakan? lagi ya, Bu. Nggih, silakan Ya, Bapak. ini eh, pustakanya itu nanti dari yang 300 itu ya, Bu, yang dicantumin apa dari yang udah mengerucut yang di dekat Yang sedang kesimpulan. dianalisis lebih lanjut, nggih. Baik. Nah, biasa kalau saya yang dijadikan sumber rujukan itu adalah hasil dari yang sudah limitasi. Jadi kita tidak perlu lagi mencari di luar itu. Itu aja nanti yang Bapak Ibu lakukan ubek-ubek lah begitu ya. Oh, ini nanti bisa dipakai di pembahasan. Oh, ini nanti bisa dipakai di pendahuluan. Caranya gimana? Nah, nanti saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu. Begitu ya, Pak. Ya, baik, Bu. Makasih. Nggih, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Setidaknya Tanya lagi, Bu. Nggih, silahkan. Ibu, kalau eh, misalnya kalau kita dapat udah dari Scopus gitu sekian artikel, itu perlu didokumentasikan nggak? Perlu di screenshot nggak untuk dilampirkan gitu sebagai bukti mungkin? Oke, Gitu. Oke, baik. Nah, kalau itu dokumen pribadi kita aja, Bu. Jadi saya pun waktu awal-awal belajar gitu ya, membuat tuh semua tahapan yang saya lakukan tuh saya screenshot. Tapi Terus, kalau misalnya ditanya editor nggak? Tidak. Nanti paling yang ditanya adalah yang bentuk hasil CSP-nya kita. Begitu. oh, oke. Makasih, Oke. Bu. Nggih, sama-sama. Izin bertanya Mbak Misbah. Nggih, silahkan Ibu. Iya, baik. Ini saya mau tanya soal nanti tersubmit. Ini kan kemarin saya ada jurnal setelah dari Rumah Scopus kemarin gitu kan. Saya ada jurnal itu sudah saya submit, tapi tertolak gitu. Itu di Q1. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah kemudian naskah saya kemarin yang sudah tersubmit itu boleh saya modifikasi lagi dengan menggunakan pelajaran hari ini, kemudian nanti mungkin bisa disubmit, entah itu mungkin di Q3 apa Q4, bisa nggak kayak gitu Mbak Wisma? Nggih, bisa Makasih. sekali Ibu. Bisa Ibu. Sangat bisa. Nggih. Berarti saya bisa pakai yang kemarin aja, kemudian saya perbaiki gitu Mbak ya, di selama kita Ah. pelajaran ini gitu ya. Nggih, tinggal Ibu ambil misalnya kata kuncinya apa gitu ya waktu yang di paper sebelumnya. Nah, itu dijadikan Heeh. kata kunci tersebut untuk menyusun manuskrip bibliometrik begitu. Oh, gitu. Ya. Yes. Baik, Nah, makasih Mbak Wisma. Ya. iya, sama-sama. Jadi pada intinya Bapak Ibu hari ini sudah terbuka dulu wawasan gitu ya terkait dengan bibliometrik analisis itu seperti apa. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu udah punya nih kata kuncinya apa gitu ya. Nah, ya nanti di pertemuan berikutnya akan kita coba bahas gitu ya. Karena berdasarkan yang gelombang pertama ada yang kata kuncinya terlalu spesifik. Maka ketika dicarikan dokumennya di database Scopus, ada yang bahkan tidak ada. Berarti kan, oh berarti perlu diperluas nih gitu ya. Oh sekian dokumen. Nah kita usahakan ya tadi banyak dulu gitu. Sehingga nanti ketika dilimitasi paling sedikit 50. Nah yang penting Bapak Ibu cari dulu kata kuncinya apa. Oh saya mau bahas tentang ini, tentang itu. Nah nanti di pertemuan selanjutnya coba kita lihat gitu ya. Apakah dokumennya nanti banyak diperoleh gitu ya, apakah sedikit. Dan mohon izin Bapak Ibu dari yang sekian banyak ini apakah sudah memiliki akun Scopus yang premium?
Mungkin bisa raise Sudah, hand sudah. yang punya. Sudah, Oke, Bu. oke. Nah, kalau ada yang belum, mungkin Bapak Ibu bisa ini ya di marketplace ya. Silahkan, mau di toko orange boleh, di toko hijau boleh, dituliskan saja akun Scopus Premium begitu. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu beli ya, seperti itu. Karena akan sangat memudahkan pencarian data yang kita lakukan. Oke, mungkin itu dari saya kembalikan kepada Mas Wildan. Baik, Ibu Misbah, terima kasih atas pemaparannya. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini nanti kita akan share untuk videonya dan linknya akan bisa diakses kemungkinan besok paling lambat, Bapak Ibu. Oke, untuk malam ini kita akhiri untuk sesi kali ini. Sebelum kita tutup, kita akan berfoto terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, kita buka kameranya untuk dokumentasi, agar nanti Bapak Ibu juga bisa mengetahui wajah dari peserta yang lain juga. Oke, Bapak Ibu, saya akan siap-siap untuk... Maaf, saya lagi di jalan, nggak apa-apa agak gelap ya. Ya, Ibu, Lagi nyetir. masih di jalan ya. Baik, Bapak Ibu, oke, kita tunggu untuk Bapak Ibu yang lain bisa membuka kameranya. Kita akan foto terlebih dahulu. Oke. Satu, dua, tiga. Senyum Bapak Ibu. Kemudian kita akan foto dengan logo Rumah Scopus. Nah, ini Bapak Ibu bisa buat segitiga dengan tangannya, tapi jangan sampai menutup mukanya Bapak Ibu. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar, mohon maaf. Ulangi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas attention-nya dan semangatnya malam kali ini. Bapak Ibu, kita akan terus bisa berdiskusi melalui WA Group juga. Kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya, bisa kirimkan melalui WA Group. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima besok kasih Bapak malam. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.